Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Krisna Parnata dengan NIM F1G12309. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan kuliah kerja praktek saya yang berjudul Pengembangan Aplikasi Point of Sale C-Laundry pada CV Teknoindo. Latar belakang KKP ini berangkat dari peran pentingnya dunia teknologi informasi dalam mendorong digitalisasi UMKM, termasuk di Kota Kendari. Nah, di sini CV Teknoindo sendiri merupakan sebuah perusahaan yang fokus pada pengembangan sistem informasi dan implementasi ERP untuk membantu bisnis klien. Nah, salah satu masalah yang berketemui adalah banyaknya usaha laundry yang masih mengelola operasionalnya itu secara manual, mulai dari pencatatan pesanan sampai laporan keuangan. Nah, di sini rentan terjadi kesalahan dan kurangnya efisien. Nah, dari situlah muncul kebutuhan untuk membangun aplikasi point of sale yang handal dan berbasis cloud ini. Adapun tujuan dari pelaksanaan KKP ini ada 4. Yang pertama itu adalah memenuhi kewajiban akademik sebagai mahasiswa program studi ilmu komputer. Yang kedua itu adalah memperoleh pengalaman kerja nyata di industri software house sehingga saya bisa melihat langsung bagaimana kesenjangan antara teori di kampus dan praktik secara langsung di industri. Kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana mengaplikasikan kemampuan analisis sistem dan pemrograman mobile khususnya menggunakan Flutter dalam menggunakan solusi bisnis digital. Dan yang keempat atau yang terakhir itu adalah bagaimana meningkatkan profesionalisme kerja saya baik dari sisi tanggung jawab, kedisiplinan maupun bekerja sama dalam tim. Adapun waktu dan tempat pelaksanaannya, untuk waktu pelaksanaannya itu KKP ini berlangsung kurang lebih selama 1 bulan mulai dari tanggal 12 Januari sampai 13 Januari 2026 dengan jam kerja hari Senin sampai Jumat pukul 8.00 hingga 17.00. Adapun lokasinya itu adalah di CV Teknoindo yang beralamat di Jalan Saranani Korumba, Kecamatan Mendonga, Kota Kendari. Adapun profil perusahaan, jadi CV Teknoindo ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi, di mana CV Teknoindo ini sudah berdiri sejak tahun 2015 dan berpusat di Kota Kendari. Perusahaan ini dipimpin oleh Bapak Fahmi Septiadi Maasi ST yang juga sebagai pembimbing lapangan saya selama 1 bulan melaksanakan KKP di sana. Nah, di mana CV Teknoindo ini fokus layanannya itu adalah cukup luas, mulai dari pengembangan perangkat lunak, implementasi ERP, desain web, hingga jasa jaringan dan konsultasi IT. Selanjutnya, adapun visi dan misi serta struktur organisasi dari CV Teknoindo ini. Yang pertama itu visinya adalah menjadi perusahaan teknologi informasi terdepan di Sulawesi Tenggara dengan solusi digital yang inovatif, handal, dan profesional. Dari sisi struktur organisasinya, perusahaan ini dipimpin oleh seorang direktur yang membawahi 3 divisi utama, yaitu divisi pengembangan perangkat lunak, divisi jaringan, dan divisi administrasi atau keuangan. Kemudian posisi dan peran saya di sini selama saya melaksanakan proses KKP di CV Teknoindo, saya berperan sebagai full stack developer dengan proyek utama yaitu mengembangkan aplikasi C-Laundry, yaitu sistem point of sale untuk usaha laundry, di mana tugas saya itu mencakup menerjemahkan hasil analisis dan rancangan sistemnya ke dalam kode program serta membangun antarmuka sekaligus logika backend-nya untuk melakukan pengujian dan perbaikan bug pada aplikasi. Selanjutnya ringkasan aktivitas saya selama minggu ke-1 dan ke-2, di mana pada minggu ke-1 dan ke-2 itu untuk aktivitasnya yang pertama itu saya melakukan orientasi, kemudian melakukan setup repository GitHub untuk version control-nya, serta membangun fondasi sistem seperti setup database-nya menggunakan Supabase, kemudian membuat table-table seperti profiles, outlets, dan staff,
sampai implementasi autentikasi raw level security-nya. Kemudian pada minggu kedua itu adalah saya menyelesaikan form CRUD untuk master datanya, layanan, merancang kelas diagram, serta mengembangkan fitur manajemen data dan pelanggan. Kemudian untuk aktivitas minggu ketiga dan keempatnya, di minggu ketiga dan keempat ini saya mulai bergeser ke fitur intinya, yaitu halaman point of sale untuk kasir, lengkap dengan fitur keranjang belanjanya serta kalkulasi otomatis subtotal dan total harganya. Saya juga mengembangkan fitur pemrosesan pembayaran. Kemudian lanjut pada minggu keempat, saya membangun visualisasi grafik laporan keuangannya untuk dashboard owner maupun staffnya, dan banyak melakukan debugging seperti memperbaiki bug secara real time pada halaman pesanan serta mengatasi anomali kalkulasi pada dashboard owner. Kemudian ringkasan aktivitas pada minggu kelima. Minggu kelima ini merupakan minggu penutup di mana saya melakukan presentasi dan demonstrasi sistem point of sale laundry langsung di hadapan pimpinan CV Tekno itu sendiri sekaligus pembimbing lapangan saya. Kemudian saya juga memanfaatkan waktu untuk mempelajari framework ERP Odoo versi 10 sebagai bekal proyek perusahaan selanjutnya. Kemudian di sini juga saya menyempatkan untuk menyusun laporan KKP hingga akhirnya dilakukan proses penarikan resmi mahasiswa KKP. Nah, setelah kita membahas tadi rangkaian aktivitas KKP, selanjutnya kita akan membahas pada bagian inti laporan ini, yaitu terkait pengembangan teknis mengenai analisis kebutuhan, desain, dan implementasi sistem aplikasi laundry ini. Nah, ini merupakan analisis pengguna atau aktor sistemnya. Di sini ada aplikasi laundry ini dirancang menggunakan konsep role-based access control dengan dua aktor utama. Yang pertama itu adalah owner, yang bertindak sebagai super user dan akses penuh kepada seluruh datanya. Kemudian yang kedua itu adalah staff atau kasir, yang aksesnya itu otomatis terkunci pada satu outlet tempat dia ditugaskan dan hanya mendapat mengakses modul transaksi, update status pesanan, cetak struk, serta laporan shift miliknya sendiri saja. Nah, dari analisis kebutuhan sistem ini dibagi menjadi 5 modul. 5 modul utama. Yang pertama itu adalah modul autentikasi dan untuk menangani login dan register serta pengaturan aksesnya. Kemudian yang kedua itu adalah modul transaksi point of sale sebagai inti sistemnya, mencakup pembuatan pesanan, alur kerja serta alur kerja status secara linear, pencatatan pembayaran hingga pencetakan struk digitalnya. Kemudian yang ketiga itu adalah laporan, menyajikan rekap laporan harian sebagai analitik global maupun analitik globalnya untuk dapat diekspor ke format PDF. Kemudian modul yang keempat itu adalah manajemen data untuk mengolah outlet, layanan, dan pelanggan. Kemudian modul yang terakhir itu adalah pengaturan untuk konfigurasi printer dan profil pengguna. Adapun alur kerja transaksi utama dari point of sale laundry ini, salah satu fitur penting dalam modul transaksi adalah manajemen alur kerjanya itu yang bersifat linear dan terstruktur, di mana pertama itu status pesanan akan berjalan secara berurutan, mulai dari pending atau antrean, kemudian masuk ke proses saat cuci, masuk ke proses atau ketika dicuci dan dikerjakan, lalu masuk ke tahap ready atau sudah siap diambil, dan yang terakhir adalah complete, yang artinya pesanan itu telah selesai. Yang menarik, setiap kali statusnya itu berubah, sistem itu akan mengirim notifikasi via WhatsApp secara otomatis ke pelanggan. Jadi mereka itu selalu mengetahui mengenai progres pencucian mereka. Kemudian kebutuhan non fungsionalnya di sistem ini kita dari sisi arsitekturnya, sistem ini bersifat cloud first, yang artinya dia itu melakukan sinkronasi data secara real time menggunakan Supabase. Kemudian dari sisi keamanannya itu dia menggunakan RLS, kemudian kinerjanya itu saja menggunakan asynchronous loading, agregasi data di server, dan yang keempat itu adalah tentu saja menggunakan mobile first design, artinya menggunakan UI yang cocok untuk point of sale.
Selanjutnya itu adalah mengenai ERD atau Entity Relationship Diagramnya. Di sini dapat dilihat terdapat beberapa entitas. Yang pertama itu ada owner, kemudian ada outlet, kemudian staff, service, customer, point log, kemudian order, kemudian ada order item. Nah, di sini owner itu dia memiliki beberapa atribut seperti full name-nya, kemudian primary key-nya itu adalah owner ID, email, dan nomor HP-nya, di mana satu owner itu hanya dapat memiliki satu outlet di sini. Nah, kemudian dalam satu outlet itu dapat bekerja banyak staff seperti itu. Jadi dalam satu outlet dapat bekerja banyak staff. Kemudian dalam satu outlet itu juga menyediakan banyak service atau banyak layanannya. Jadi dari outlet ke service itu dapat menyediakan banyak service. Kemudian dari outlet itu dia dapat memiliki banyak customer. Nah, kemudian di sini untuk customer itu satu customer dapat memiliki banyak point log, atau setiap customer itu dia setiap melakukan proses transaksi itu dia akan mendapatkan sebuah poin nantinya. Kemudian satu customer itu dapat melakukan banyak order. Nah, sini kemudian satu order itu hanya boleh dibayar menggunakan satu jenis payment. Nah, kemudian dari order ke order item. Nah, satu order itu dia dapat memiliki banyak order item. Nah, kemudian satu service itu dia merujuk pada banyak order item seperti itu. Kemudian dari staff ke order, di mana satu staff itu dia dapat melayani banyak order. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan singkat mengenai ERD-nya. Kemudian kita akan lanjut ke use case diagramnya. Nah, di sini dapat diperhatikan use case diagramnya itu menggambarkan interaksi fungsional antara aktor dan sistemnya. Di sini terlihat bahwa owner itu memiliki akses ke seluruh use case atau seluruh fitur yang kita sediakan, termasuk mengelola data outlet, staff, dan layanan. Sementara kasir itu hanya difokuskan pada use case operasional seperti pembuatan pesanan, memilih layanan, memproses pembayaran, hingga mencetak struk saja. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini rancangan kelas diagramnya, di mana rancangan kelas diagram ini kurang lebih mirip dengan ERD yang sebelumnya, di mana kelas diagram ini merepresentasikan struktur data model dari sisi aplikasi Flutter-nya. Nah, di sini saya merancang kelas diagramnya seperti ini. Nah, dapat dilihat setiap kelas itu memiliki atribut dan metodenya tersendiri. Misalnya kelas order. Nah, kelas order ini memiliki metode seperti create order, update status order, cancel, kemudian untuk melihat orderan. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk kardinalitasnya itu kurang lebih sama dengan ERD sebelumnya. Nah, kemudian kita masuk ke tahap implementasi, di mana basis data sistem ini dibangun menggunakan layanan backend as service, yaitu Supabase, yang berjalan di atas PostgreSQL, di mana tabel-tabel utama yang diimplementasikan itu adalah seperti profiles untuk data pengguna. Di sini ada profiles, kemudian ada outlet, customer, dan beberapa tabel lainnya. Ini merupakan hasil implementasi basis datanya di web Supabase-nya. Nah, untuk selanjutnya saya akan mendemokan bagaimana aplikasi Laundry ini. Nah, ini merupakan tampilan awal jika user membuka aplikasinya. Di sini ada onboarding, dan kita klik lanjut, dan mulai sekarang. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana proses pendaftaran bisnisnya jika sebagai owner. Di sini kita klik daftar bisnis, kemudian kita masukkan email terlebih dahulu. Misalkan di sini saya masukkan demo@gmail.com. Kemudian passwordnya misalnya pas 123 seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut untuk mengisi info bisnisnya, seperti usaha laundrynya itu apa. Misalnya ini demo laundry, kemudian jalan demo. Selanjutnya nomor teleponnya kita isi saja sembarang di sini.
Kemudian di sini kita dapat men-setup layanan laundry kita, misalnya laundrynya kilauan, satuan. Misalnya sini kita setup terlebih dahulu untuk laundry kilauan saja sebagai defaultnya. Kemudian di sini kita centang syarat dan ketentuannya. Kemudian klik selesai dan daftar. Nah, sini sudah berhasil membuat akun. Kemudian kita klik login, demo, Gmail. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam aplikasi laundry-nya. Full screen. Nah, ini merupakan tampilan dari laundry-nya. Dashboardnya seperti ini. Di sini ada omset hari ini itu berapa, kemudian order bulannya juga berapa. Di sini juga ada 3 button menu cepat. Nah, saya langsung saja praktekkan bagaimana caranya menambahkan order baru. Nah, sini kemudian karena di sini belum ada pelanggannya, jadi di sini kita tambahkan misalkan demo pelanggan. Kemudian nomor HP pelanggannya. Nah, seperti itu. Kemudian layanannya misalkan dia pilih cuci komplit reguler. Kemudian satuannya berapa? Misalkan di sini beratnya itu dia 3 kilo seperti itu. Kemudian di sini pembayaran dan opsinya itu misalkan dia memilih bayar sekarang, maka di sini bisa tulis metode pembayarannya itu adalah bisa ada kris, transfer maupun tunai. Nah, kemudian di sini kita coba saja menggunakan bayar nanti, kemudian kita klik buat pesanan. Nah, ini merupakan preview struknya, dimana sini statusnya unpaid atau belum dibayar. Kemudian kita kembalikan lagi, kemudian kita klik tutup di sini atau dapat mencetak struknya. Klik tutup. Demo Gmail. Nah, tadi order yang tadi sudah masuk ke sini, demo pelanggan tadi dengan total 18.000. Jika dapat diklik di sini. Nah, kemudian misalkan kita akan proses pesanannya. Nah, di sini dia akan apakah Anda ingin mengubah order ini. Jadi kita update statusnya. Nah, maka dia akan direct ke WhatsApp seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, kembali ke aplikasinya. Kemudian selanjutnya, nah, status pesanannya itu sudah berubah menjadi proses. Nah, sini bisa kita lihat list orderannya. Sini ada filternya juga. Kemudian kita bisa lihat di sini laporannya, transaksi hariannya pada tanggal 3 ini. Sini ada datanya, total ordernya 1, total omsetnya yang belum dibayar berapa, kemudian layanan terpopulernya apa. Kemudian di sini juga dapat diselect pada outlet mana. Kemudian di sini juga kita dapat mencetak laporannya seperti ini. Nah, ini bisa dicetak ke PDF. Kemudian kita masuk di bagian setting. Nah, di sini dia titelnya itu sebagai owner, dimana tadi kan kita mendaftar sebagai owner bisnisnya. Kemudian di sini dapat beberapa fitur operasionalnya seperti manajemen outlet. Nah, di sini kita dapat menambahkan outlet. Kemudian printernya, di sini kita dapat menghubungkan dengan printer thermal untuk mencetak struknya. Kemudian di sini untuk kelola user atau ingin tambah staff misalnya. Kemudian di sini ada pelanggan. Nah, tadi ada 1 pelanggan. Kemudian di sini kita bisa mengelola paket layanannya. Kita dapat edit di sini. Kemudian di sini ada konfigurasi outletnya. Di sini agak lama jaringannya. Kemudian di sini juga kita bisa setting jenis invoice-nya. Kemudian di sini nilai tukar poin juga dapat disetting. Misalkan 1 poin itu setara dengan berapa rupiah seperti itu. Nah, kurang lebih itu pada demo aplikasinya. Selanjutnya cukup sekian untuk demonya. Kemudian
kita kembali lagi ke slide-nya. Kemudian untuk kesimpulannya, sebagai penutup di sini dapat saya menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama itu adalah pelaksanaan KKP ini telah memenuhi syarat saya sebagai kewajiban akademik dalam kurikulum program studi ilmu komputer. Yang kedua itu KKP ini memberikan pengalaman kerja di level nyata di software house secara langsung. Kemudian yang ketiga itu KKP ini berhasil mengimplementasikan aplikasi point of sale si laundry berbasis Flutter dan Supabase untuk operasional laundry multi cabang. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kompetensi teknis saya dan profesionalisme saya baik dalam tanggung jawab, kedisiplinan maupun teamwork selama proses KKP. Adapun sarannya, sini juga menyampaikan beberapa saran untuk pengembangan aplikasi si laundry ini ke tahap yang lebih baik ke depannya. Dapat disarankan itu adalah melakukan integrasi WhatsApp gateway otomatis, kemudian melakukan integrasi payment gateway menggunakan Kris Dinamis. Kemudian bagi mahasiswa selanjutnya itu mungkin bisa lebih proaktif menggali inovasi sesuai kebutuhan industri, kemudian lebih komunikatif juga dalam bekerja secara tim maupun komunikasinya dengan dosen pembimbing lapangan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Demikian presentasi laporan kuliah kerja praktek yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.